Siapkan kopi sambil menikmati alurnya. Oke, kita masuk ke dalam ceritanya. Saya dan adik laki-laki saya adalah putra pejabat tinggi. Sejak kecil, adik saya sangat bersemangat untuk bersaing dengan saya atas kedudukan pewaris keluarga. Bukan hanya meraih perhatian orang tua kita, dia bahkan mencuri pacarku, Liu Ruyan. Bukan itu saja, untuk menghapus saya sama sekali, dia bahkan mengemudikan truk besar dan menabrak saya hingga saya terlempar sekitar 300 meter. Namun, sebelum saya menyentuh tanah, saya tiba-tiba hidup kembali pada hari ulang tahun saya yang ke-14. Saat ini, saya sedang menyimpan doa dengan mata tertutup. Ketika saya membuka mata, saya melihat ibu saya menyilang tubuhnya di depan saya, membiarkan adik saya meniup lilin ulang tahun saya. Saat ibu saya hendak menasihati saya untuk lebih mengalah sebagai kakak, saya berkata, "Apakah kamu tidak akan hidup sampai ulang tahunmu sendiri?" Belum sempat adik saya menangis atau menjerit, saya melompat ke lantai dan mulai merangkak dengan cara yang aneh, meraih rambut saya dengan gila-gilaan, menjerit, menangis, melakukan push-up, berjalan ke sana kemari, menjerit seperti hantu, merangkak dengan tubuh membengkok, dan memalingkan mata ke atas. Orang tua saya benar-benar terkejut. Nama saya Jiboda, saya hidup kembali pada usia 14 tahun. Saya merangkum hidup saya yang lalu dengan 7 kata, orang yang sangat malang dan dipermainkan nasib. Sebelum usia 10 tahun, saya adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Orang tua saya berjuang untuk karir mereka di kota, sementara saya tinggal bersama kakek dan nenek di kampung halaman. Karena sudah lanjut usia dan ingin menikmati hidup yang tenang, kakek dan nenek tidak terlalu menyukai saya. Selama masa-masa ketika saya tidak punya orang tua atau orang yang mencintai saya terus memberitahu diri saya sendiri bahwa harus baik hati agar dicintai orang lain, dan harus menjadi orang yang memaafkan dengan baik agar mendapatkan rasa hormat orang lain. Jadi saya sering mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan orang lain. Ketika saya berusia 10 tahun, saya dijemput oleh orang tua saya ke kota dan tiba-tiba menemukan bahwa saya punya adik laki-laki yang berusia 8 tahun. Beberapa belas tahun kehidupan yang konyol setelah itu membuktikan satu hal bagi saya. Jika kamu bersabar sejenak, semuanya akan tenang. Tapi jika kamu mundur satu langkah, orang lain akan semakin berani menyakiti kamu. Tidak ada orang yang akan menghormati seseorang yang tidak menghormati dirinya sendiri. Akibat dari peristiwa menghancurkan kue ulang tahun, tentu saja ayah saya menarik saya dan memberikan tamparan keras, kemudian diikuti dengan pemukulan yang kuat lagi. Sementara saya menerima pukulan, saya menangis dan menjerit, mengeluarkan semua rasa penghinaan yang telah saya rasakan selama ini. Saya mencaci, "Kamu selalu lebih menyukai adik saya. Kalian berdua dan dia saja keluarga yang sebenarnya. Kalau begitu, mengapa tidak membunuh saya ketika saya baru lahir? Bunuh saja saya, kalau saya mati kamu akan masuk penjara. Di kehidupan berikutnya saya akan jadi ayahmu, saya juga akan lebih menyukai anak lain, sampai kamu benar-benar menderita dan langsung menghantammu ke dinding." Ayah saya benar-benar marah seperti iblis. Wajahnya penuh kemarahan yang memanas, dan ibuku melihatku dengan mata penuh kekecewaan. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kamu kok jadi seperti ini?" Lucu sekali. Pandangannya padaku selalu penuh kekecewaan, aku sudah kebal bahkan bisa membalasnya dengan senyuman yang menyiratkan, akan aku ulangi lain kali. Hari berikutnya, aku sengaja mengenakan jaket tebal ke sekolah. Sekarang musim gugur, teman-teman sekelas semua memakai baju lengan panjang, tapi aku malah membungkus diri dengan jaket bulu. Saat pelajaran berlangsung, aku berkeringat deras. Guru kelas menghampiriku dan menyuruhku melepas jaketnya, karena dia merasa tidak nyaman melihatku berkeringat begitu banyak. Aku sedikit menarik napas dengan suara kecil, berpura-pura tersiksa lalu perlahan melepas jaketnya, memperlihatkan lenganku yang penuh luka. Guru kelas langsung memelukku erat. Aku bersumpah akan belajar dengan giat untuk membalas kebaikan besar guru kelas ini. Ngomong-ngomong, rupanya langit juga membantu aku. Ayahku adalah pegawai negeri sipil, pekerjaan yang sangat memperhatikan citra publik, jadi aku sama sekali tidak khawatir dia akan mengabaikanku atau bahkan membunuhku. Yang aku inginkan hanya kesetaraan saja. Jika tidak ada yang memberikannya, aku akan merebutkannya dengan tanganku sendiri. Akhir pekan, ibuku membawa adikku berbelanja ke mall, sedangkan aku dikurung di rumah dan pintunya dikunci dari luar. Sebelum pergi, dia menyuruhku merenungkan apa saja perbuatan keji yang telah kulakukan belakangan ini. Dia berkata, "Ayahmu sekarang menjabat sebagai wakil kepala dinas dan sedang berada di masa krusial untuk kenaikan pangkat. Tahukah kamu bahwa kamu bisa jadi noda bagi dirinya? Seandainya aku tahu kamu akan jadi seperti ini, lebih baik aku tidak melahirkanmu saja." Ibumu mengerutkan kening dengan wajah penuh rasa jijik,
sementara adikku bersembunyi di belakangnya dan membuat wajah jahat padaku. Aku merasa kebingungan sepenuhnya, benar-benar tidak punya daya lagi. Aku duduk di kamar sebentar, lalu tiba-tiba mengingat kehidupan sebelumnya. Saat itu aku adalah anak yang patuh dan dipuji oleh semua orang. Mereka meraih keuntungan dariku, menyakiti aku tanpa ampun, mengambil segala sesuatu dariku, lalu berkata kepadaku, "Kamu benar-benar anak yang baik ya. Bukankah anak yang tidak rewel tidak akan mendapatkan permen?" Jika begitu, aku tidak hanya akan rewel, tapi juga akan merangkak dengan cara aneh, menarik rambutku, mengorek lubang hidung, memencet bola mata, memanjat pohon dan bersuara seperti monyet, melompat ke dalam air sambil menjerit. Aku mencabut tirai kamar dan memotongnya menjadi beberapa strip, kemudian mengikatnya satu sama lain. Satu ujung diikat ke ambang jendela dan ujung lainnya diikat ke tubuhku. Rumah kami berada di lantai 3, tidak terlalu tinggi, tapi saat aku berdiri di atas ambang jendela, masih merasa pusing berputar. Aku dengan hati-hati mengeluarkan satu kaki, lalu tiba-tiba terdengar suara jeritan dari bawah. "Anak muda, apa yang kamu lakukan? Sangat berbahaya. Kembalilah." Ini adalah kompleks perkantoran pemerintah, tempat aku tumbuh besar. Hari ini aku, Jiboda, akan membuat nama keluarga kita hancur berkeping-keping. Aku perlahan-lahan menurunkan tali yang kususun. Orang-orang yang panik mau memanggil polisi, tapi saat itu aku sudah sampai di tanah. Aku ingin membalas dendam pada orang tuaku, bagaimana bisa menyia-nyiakan tenaga polisi? Kataku. "Tenang saja Pak Bu, aku hanya terlalu lama dikurung di rumah jadi keluar sebentar untuk menyegarkan pikiran," tambahku sambil tersenyum dengan berpura-pura kuat hati. Meskipun rumah kami berada di kompleks perkantoran pemerintah, sebenarnya orang tua saya memiliki banyak properti lain, mulai dari villa hingga apartemen luas. Ini harus mulai dari latar belakang keluarga kami yang cukup kompleks. Ayahku adalah orang yang sukses keluar dari desa, satu-satunya mahasiswa di kampungnya pada zamannya. Setelah lulus kuliah, dia masuk ke instansi pemerintah dan setelah bertahun-tahun bekerja, sekarang sudah menjadi orang nomor 2 di dinasnya. Tapi ayahku menginginkan baik kekayaan maupun kekuasaan, jadi dia menyuruh ibuku mengundurkan diri dari pekerjaannya dan menjalankan bisnis sebagai kedok. Dia naik pangkat secara bertahap sambil pendapatannya terus bertambah. Sayangnya baginya, dia punya anak seperti aku, itu adalah kesialannya. Hehe. Orang-orang di kompleks itu memberi penghormatan pada ayahku jadi tidak memperbesar masalah ini, tapi di belakang layar mereka semua membicarakannya. Ayahku kembali memukulku, kali ini dia benar-benar ingin membunuhku. Saat tengah dipukuli, aku tiba-tiba berkata, "Ayah belum makan ya?" Tidak ada tenaganya sama sekali. Ayahku terpana sejenak, lalu wajahnya memerah kemerahan seperti anak sapi yang marah dan langsung menghampiriku. Aku dengan cepat melompat ke arah jendela, membukanya dan berteriak, "Tolong! Ada kekerasan dalam rumah tangga. Aku akan dibunuh." Ibu dengan tergesa-gesa menutupi mulutku dan menarikku ke belakang, kemudian dengan cepat menutup jendela. Aku tersenyum dan berkata, "Bunuh saja aku, besok kamu akan jadi berita utama di koran, dan aku akan pergi ke alam bawah." Judul beritanya sudah kubuatkan, wakil kepala dinas ternyata memaksa anak kandungnya mati. Apakah ini hilangnya kemanusiaan atau pelanggaran moral? Ayahku sangat cerdas, kalau tidak ia tidak akan jadi satu-satunya mahasiswa di kampung pada zamannya. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan kemudian duduk perlahan di sofa. "Baiklah, katakan saja apa yang kamu inginkan dengan membuat keributan seperti ini?" Tanyanya sambil menyalakan sebatang rokok. "Matikan rokok itu dulu," kataku. Tangannya sedikit gemetar dan dia berkata, "Anak nakal kecil, kamu berani sekali." Aku menyela, "Pikirin dulu sebelum bicara dengan aku." Aku menyilang tangan di dada dan menatapnya dengan posisi yang lebih tinggi. "Dapatkah kamu percaya kalau aku akan kirim kamu ke rumah sakit jiwa?" Ancamnya sambil menggigit bibirnya. Aku menjerit pelan dan berkata, "Bapak Wakil Kepala Dinas yang terhormat punya anak yang gila. Seperti ayah seperti anak, kalau aku gila, kamu juga gila. Tidak heran kamu hanya bisa jadi wakil kepala selamanya, rupanya karena anak kandungmu gila." Dia menekan puntung rokok ke dalam tempat tumpukan puntung dan berkata, "Kamu tidak perlu jadi anakku." Aku menatapnya seperti melihat orang bodoh dan berkata, "Jangan dong, benar-benar ada orang yang begitu mulia hingga mau merawat anak orang lain?" Ayahnya terpana sejenak, kemudian menunduk dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku tersenyum dan berkata, "Ji Mei-kun, percayalah, aku juga tidak terlalu senang jadi anakmu. Mending kita buat perjanjian 3 poin saja. Pada usia 15 tahun,
Aku akhirnya berhasil berubah jadi orang yang ditakuti semua orang di rumah. Kadang kala adikku mengambil barangku, ibuku akan merampasnya kembali dan melemparkannya padaku. Kemudian berkata, "Kenapa kamu mengambil barang kakakmu? Kalau kamu mau, ibu akan belikan yang baru." Tidak ada cinta, tapi juga tidak ada lagi penyiksaan, itu sudah cukup bagiku. Suatu malam, Jibosia berkata padaku, "Kakak, aku benar-benar kasihan padamu. Apa gunanya kamu memberontak terhadap orang tua? Nanti kamu tidak akan dapat sepeser pun dari harta keluarga." Aku tetap membaca buku dan memilih untuk mengabaikannya, tapi dia malah semakin sombong. Dia tertawa dan berkata, "Jiboda, kamu berpura-pura apa? Aku dan orang tua adalah keluarga 3 orang. Rumah ini tidak akan pernah menyambutmu. Kalau kamu tahu diri, segeralah pergi dari sini. Saat kamu dewasa nanti, mungkin aku akan menyarankan orang tua untuk memberimu beberapa ribu uang saja." Aku melemparkan buku padanya dan tepat mengenai dahinya. Aku berteriak dengan suara penuh kesedihan, "Adikku, adikmu kok bisa memukul dahimu sendiri dengan buku ya? Kalau aku benar-benar melakukan kesalahan, ya silakan Tuhan hukum aku saja. Jangan menyakiti adikku yang tidak bersalah." Pagi ini aku hanya minum bubuk kedelai, bahkan tidak makan apa-apa yang mengandung daging sama sekali. Aku selalu berbuat baik dan menimba kebaikan. Kemudian aku menjerit keras, memukulkan kepalaku ke tanah secara berulang-ulang, lalu merangkak dengan pose aneh, mengorek hidung dan menyentuhkan kotoran hidung ke tubuh adikku. Aku menangis sambil berkata, "Adikku, bagaimana aku bisa hidup tanpa kamu?" Jibosia menjerit, kamu jangan mendekatiku." Setelah ujian masuk sekolah menengah atas, aku diterima di SMA terbaik di kota. Ayahku ingin mengadakan pesta perayaan kelulusan, tapi aku langsung menjatuhkan meja dan berkata, "Buat apa pesta itu? Sudah jelas kan? Kalau ada mitra bisnis yang menawarkan minuman keras saat acara, padahal aku baru 15 tahun, aku akan muntah hingga tidak berdaya dan butuh beberapa minggu untuk pulih total. Ingin aku menyembah atasanmu di kehidupan ini? Mimpi mujaan saja." Bibir ayahku gemetar dan dia berkata, "Baiklah, tidak usah dibuatkan pesta. Cukup jangan buat keributan lagi." Aku membalasnya dengan senyuman yang penuh arti, kemudian mulai mengatur barang-barangku. Orang tua saling melihat satu sama lain, lalu dengan tiba-tiba sangat ramah membantu aku mengatur barang. Mereka berkata, "Apakah kamu akan pergi ke tempat amal? Apakah ada yang kurang? Orang tua akan belikan." Aku melihat mereka dengan bingung dan berkata, "Kenapa harus ke tempat amal?" Aku mau menyumbangkan barang-barang yang kulakukan saat sekolah menengah pertama. Ayahku bertanya, "Menyumbang apa?" "Atur saja catatan pelajaranmu dan berikan pada anak kepala seksi Chen. Dia akan mengikuti ujian masuk tahun depan." Aku tersenyum namun tatapanku dingin dan berkata, "Bapak benar-benar pandai bersikap baik kepada orang lainnya." Namun aku tidak menolaknya. Setelah memukul harusnya diberikan permen juga kan? Selama aku merasa senang, aku masih ingat bahwa dia adalah ayahku. Sudah kubungkus dengan baik, ini dia. "Bawa saja ke rumahnya," kataku sambil mengeluarkan satu set catatan pelajaran yang sangat rapi, dengan tulisan yang jelas dan susunan yang teratur. Ayahku sangat senang hingga lubang hidungnya tampak membesar. "Betul-betul anak baikku, tidak sia-sia aku merawatmu. Baiklah, cepat saja beli beberapa baju bagus. Kita tidak boleh terlihat kumuh saat masuk SMA." Dia sangat bangga seperti ayam jago yang baru memenangkan pertarungan. Aku menambahkan beberapa amplop kecil di dalam bahan belajar itu. Isinya adalah biografi singkat ayahku. Cerita tentang seorang pria yang keluar dari desa terpencil dan berhasil mengubah takdirnya. Aku berharap cerita itu bisa memberi harapan dan arahan bagi anak-anak dari daerah terpencil. Ngomong-ngomong, ayahku memang cukup inspiratif. Di kehidupan sebelumnya, aku juga masuk SMA pertama, tapi dengan nilai terendah. Di kehidupan ini, nilai aku baik dan aku masuk kelas terbaik di SMA pertama. Pada hari pendaftaran, ayahku tidak bisa lagi berpura-pura rendah hati. Dia mengemudikan mobil terbaik di rumah untuk mengantar aku mendaftar, dengan dada membengkak dan sangat ingin semua orang tahu bahwa anaknya diterima sebagai juara umum. Saat memasuki kelas 1, aku tiba-tiba ingat bahwa Liu Ruyan ada di kelas ini. Liu Ruyan, teman masa kecil aku dan Jibosia. Ya, tepatnya teman masa kecil Jibosia, tidak terlalu banyak hubungan denganku. Di kehidupan sebelumnya dia jadi pacarku, tapi juga orang yang menyakitiku paling parah. Aku datang agak terlambat, hanya ada 2 kursi kosong di kelas, satu di sebelah tempat sampah dan satu lagi di sebelah Liu Ruyan.
Aku dengan tegas memilih kursi di baris terakhir sebelah tempat sampah. Lagi pula, sampah memang seharusnya ada di dalam tempat sampah, sedangkan Liu Ruyan diletakkan di luar. Halo, aku adalah teman sekelas baru kamu, ucapku dengan ramah kepada gadis di sebelahku. Namun gadis itu bahkan tidak melihatku dan hanya menatap keluar jendela dengan sikap yang tinggi hati. Aku mengatur mejaku, kemudian mengambil buku dan mulai membungkusnya dengan kertas pelindung buku. Di kehidupan sebelumnya, aku cuek dan tidak serius dalam belajar. Setelah 1 semester, buku dan kertas soalku semua rusak dan kumal. Di kehidupan ini, aku ingin jadi siswa yang baik, jadi harus mulai dari menghargai buku. Kalau kamu menghargai buku, buku juga akan menghargaimu. Jadi aku membungkus buku dengan sangat rapi dan membukanya dengan hati-hati. Namun sesaat kemudian, suara gadis yang sombong terdengar dari sebelahku. HMPH, benar-benar sok sopan. Apakah buku itu lukisan atau barang antik yang harus kamu jaga seperti itu? Aku merasa tidak berdaya. Pelajaran pertama adalah apel kelas. Guru kelas menyuruh siswa mulai dari baris pertama untuk memperkenalkan nama dan hobi masing-masing. Aku berpikir sebentar, aku ingin berkata, nama saya Jiboda, saya suka membuat keributan dan bertingkah aneh. Tapi tidak bisa. Kalau begitu akan terlalu mencuri perhatian. Aku datang untuk belajar, bukan untuk menarik perhatian orang lain. Namun tak disangka, teman sekelas perempuanku berdiri, mengocok rambutnya dan berkata, "Halo semuanya, nama saya Yu Youwei. Saya adalah gadis yang terpilih oleh sihir, mata kananku menyimpan kekuatan sihir, dan impian saya adalah menjadi ratu malam." Aku merasa tidak berdaya. Tiba-tiba kelas menjadi riuh dan penuh sorak-sorai. Sesaat kemudian aku berdiri dan berkata, "Nama saya Jiboda, impian saya adalah menjadi ayah dari ayahku." Kelas menjadi sunyi total. Tak lama kemudian ada yang berdiri dan berkata, "Nama saya Du Ziteng, impian saya adalah menjadi sebuah sandal, yaitu sandal yang digunakan ibuku untuk memukulku." Lalu ada lagi yang berkata, "Nama saya Bai Meng, impian saya adalah menjadi seorang putri." Dengan eksistensi Yu Youwei yang sudah membuat sensasi di depan, kita yang berada di belakang bisa saja berkata apa saja, tapi tidak akan lebih luar biasa dari itu. Saat giliran Liu Ruyan datang, suaranya sedikit lembut dan penuh senyum. Dia perlahan berkata, "Nama saya Liu Ruyan. Impian saya adalah membuka sebuah toko kecil dan merawat banyak kucing serta anjing jalanan." Aku sedikit terkejut, ternyata itu adalah impiannya. Karena omong kosong gadis yang sangat hayalan itu Yu Youwei, hubungan antar siswa di kelas kita menjadi sangat akrab. Dan hari ini, pasti akan tetap ada dalam ingatan kita seperti bintang yang bersinar terang sepanjang hidup kita kelak. Sebentar saja aku sudah memasuki tahun terakhir SMA. Dalam 2 tahun terakhir, aku dan Liu Ruyan dengan sama-sama sepakat menjaga jarak. Dia adalah orang yang rendah hati dan pendiam. Di kehidupan sebelumnya, kita telah dalam hubungan tidak jelas selama 2 tahun. Baru pada tahun terakhir SMA aku mengumpulkan keberanian untuk menyatakan perasaanku dan kita resmi bersama. Namun tidak sampai 2 hari kemudian, Jibosia ikut campur dan hubungan kita jadi seperti perjalanan 3 orang. Karena aku dikenal baik hati, ditambah dengan nasihat terus-menerus dari orang tua, aku benar-benar hidup seperti hamba Jibosia. Padahal itu adalah kesalahanku sendiri yang merasa sebagai kakak harus merawat adikku dengan baik, hingga muncul rasa tanggung jawab yang aneh dan tidak jelas. Padahal merawat Jibosia bukanlah tanggung jawabku, aku sendiri pun masih anak-anak. Masa lalu itu tidak bisa kubayangkan lagi. Di kehidupan ini aku sama sekali tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan mereka berdua. Aku hanya fokus pada belajar. Siapapun yang menggangguku saat belajar, aku akan menyerangnya. Kebetulan, selama 3 tahun ini aku selalu duduk bersebelahan dengan Yu Youwei. Dia adalah gadis paling aneh yang pernah kudapatkan. Saat pelajaran berlangsung, dia selalu menyandarkan pipinya dengan satu tangan dan melihat keluar jendela sambil hayalan. Saat jam belajar mandiri, dia mengirim surat kecil ke teman yang duduk di depan untuk membicarakan siapa cowok paling tampan di kelas mana. Saat pulang pelajaran, dia akan mulai bertingkah aneh padaku. Aduh sakitnya. Tangan kananku sangat sakit. Apakah segel sihir akan segera terlepas? Ayo aku coba. Bangunnya penyihir muda, puncak perubahan bentuk. Aku merasa tidak berdaya. Sungguh tidak berdaya, benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Pasti saja karena dia terlalu lama menyandarkan pipinya sehingga tangan menjadi mati rasa. Aku bertanya dengan bingung, "Yu Youwei, mengapa kamu sebagai gadis yang sangat hayalan bisa belajar dengan baik sekali, selalu mendapatkan peringkat pertama?" Dia memalingkan mata dan berkata, "Apa gadis hayalan?
Jangan buat omong kosong yang merusak citra aku sebagai dewi yang dingin dan keren. Aku hanya bisa diam, tidak bisa berkata apa-apa. Melihat aku tidak menanggapi, dia mendekatkan wajahnya dan berkata, di atas ilmu pengetahuan ada sihir. Kalau ilmu pengetahuan tidak dikuasai dengan baik, bagaimana bisa memahami dunia sihir secara mendalam? Aku menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu ingin menyelidiki dunia sihir apa? Yu Yuwei menundukkan pandangannya, pipinya memerah dan berkata dengan suara pelan, misalnya saja, apakah cinta itu adalah ledakan hormon atau daya tarik sihir yang belum diketahui? Karena tidak ingin menghabiskan waktu untuk pergi dan pulang sekolah, aku mulai tinggal di asrama sejak tahun terakhir SMA. Kalau bisa, aku benar-benar ingin tidur langsung di dalam kelas. Otakku memang tidak terlalu cerdas, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga ditambah dengan keuntungan dari pengalaman hidup sebelumnya, aku hanya bisa tetap berada di peringkat 5 besar kelas. Di kelas unggulan ini, ada banyak siswa jenius yang pintar dan juga rajin belajar. Ada juga orang jenius yang tidak perlu belajar tapi selalu jadi yang pertama. Namun kebanyakan dari kita adalah orang biasa dengan bakat rata-rata yang harus berjuang sekuat tenaga. Akhirnya tiba hari libur akhir pekan, aku berencana pulang ke rumah, untuk mencuci pakaian dan kaos kaki kotor dengan mesin cuci, sekaligus untuk melakukan perilaku anehku dan menghibur diri. Kecepatan mencapai 70 mil per jam, hatiku senang sekali. Orang pertama yang kudapatkan saat tiba di rumah adalah Jibosia. Dia sedang duduk di sofa menonton televisi. Dia melihatku dengan tidak senang dan berkata, sudah lama tidak bertemu. Aku tidak ingin repot berbincang dengannya. Dia tidak menyenangkan dan seperti orang yang tidak bisa berpikir dengan jelas, bahkan kalau aku mencaci dia mungkin dia tidak mengerti apa yang kudengar. Dia melanjutkan bicara, orang tua sudah keluar. Jibosia berkata dengan sedikit senyum, seolah merasa senang dengan hal itu. Aku masuk ke kamarku, tapi menemukan banyak barang yang bukan milikku di sana. Rak buku diisi dengan komik Jibosia. Di atas tempat tidur ada bantal, selimut dan pakaian yang berserakan miliknya, dan di atas meja ada laptop permainan serta konsol genggamnya. Beneran saja, sekarang aku ingin pergi ke tempat tidurnya dan buang air besar di sana, agar dia juga merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang direndahkan. Tapi aku adalah orang yang beradab, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Aku keluar dengan cepat dari kamar, menarik rah bajunya dan memberinya 2 tamparan keras. Aku berkata dengan menggigit bibir, Jibosia, kamu sangat suka mengambil barang orang lain ya? Bahkan daging babi saja sudah naik harganya. Hanya kamu yang semakin hina. Apakah kamu tidak tahu malu sama sekali? Jibosia menjerit, kakak. Maafkan aku dong, aku tidak akan berani lagi. Tidak benar, ini bukan kata-kata yang akan keluar dari mulut anak pejabat tinggi yang selalu sombong seperti dia, kecuali kalau ada orang lain di sana. Aku menoleh dan melihat Liu Ruyan menatapku dengan mata besar yang penuh kejutan. Jibosia, kamu sungguh hebat ya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Jiboda, aku tidak menyangka kamu adalah orang seperti ini. Liu Ruyan menatapku dengan mata penuh kekecewaan. Aku dengan tenang mengambil telepon, menghubungi orang yang diberi catatan, sumber kebahagiaan, di buku teleponku dan berkata, Ayah, Jibosia membawa gadis pulang ke rumah, dia sedang pacaran muda. Kemudian dengan sangat cepat aku mengambil foto mereka yang hampir saling menempel. Aku menatap Liu Ruyan dengan ekspresi yang lebih penuh kekecewaan daripadanya dan berkata, kamu seorang gadis muda tapi tidak punya rasa malu sama sekali ya? Berapa umur kamu saja? Sudah melakukan hal seperti ini dengan adikku? Aku mengeluarkan hembusan napas yang dalam. Jibosia menggigit bibir dan berkata, apa yang kamu omongkan sana? Aku dan Ruyan bersih dari tuduhan semacam itu. Aku berkata, kalau begitu bersumpahlah. Bersumpah kalau kamu bersama Liu Ruyan, kamu akan mendapatkan balasan yang buruk. Aku terus memicu suasana. Lagi pula aku sudah dikenal sebagai orang yang sering bertingkah aneh, jadi apa saja yang kulakukan dianggap wajar. Tentu saja Jibosia tidak berani bersumpah, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Liu Ruyan mengerutkan kening dan berkata, Jiboda, kamu tidak perlu bersikap sekeras itu. Aku merenungkan kehidupan sebelumnya yang menyedihkan sebentar, lalu berpaling dan pergi. Tidak ada gunanya melanjutkan perdebatan dengan mereka, apalagi berdebat dengan 2 orang sekaligus hanya akan membuat pikiran jadi capek. Namun kamarku adalah wilayahku. Aku menutup pintu kamar, menghancurkan konsol permainan dan laptop milik Jibosia, lalu merobek selimutnya. Aku berkata, kelak kalau barangmu masuk kamarku lagi, ini akan jadi nasibnya. Termasuk kamu juga. Aku melemparkan semua barang yang rusak itu keluar kamar. Malam itu aku tidak kembali ke sekolah dan tinggal di rumah. Tidak karena alasan lain, hanya untuk menunggu orang tua kesayanganku. Jam 6,
Orang tua pulang dengan membawa banyak barang belanjaan yang jelas mereka beli saat berbelanja. Ji Bosia keluar dari kamarnya dengan cepat dan dengan sangat sopan menerima semua tas belanjaan. Aku duduk di sebelah meja makan, melihat ibuku yang tampak canggung dan berkata, "Apa kamu berdiri sana hanya begitu saja? Pergilah masak makanan." Ayahku sedikit takut dan mundur satu langkah. Aku mengangkat daguku ke arahnya dan berkata, "Kamu juga jangan hanya diam saja, potongkan buah untukku." Aku sedikit berhenti lalu melanjutkan, "Oh ya, Ji Bosia, aku dengar dari gurumu kalau kamu mendapatkan nilai paling bawah di kelas pada ujian bulanan kali ini. Apa masalahnya? Apakah kamu sudah menjadi orang yang terlalu rendah diri untuk pacarmu hingga jadi bodoh?" Ji Bosia menatapku dengan mata penuh kemarahan. Tapi karena wajahnya masih membengkak akibat tamparan tadi, dia tidak berani bergerak. Aku berkata, "Pergilah, bawakan semua barang yang dibeli orang tua untukmu ke kamarku. Aku akan membantu kamu mengkonsumsinya." Aku terus berbicara tanpa rasa malu. Dia menggigit bibir dan berkata, "Itu adalah barang yang dibeli orang tua untukku." Aku menghela nafas dan berkata, "Kamu anak yang tidak tahu sopan santunnya. Kakak lebih tua darimu, barang baik seharusnya digunakan kakak duluan. Kakak laki-laki seperti ayah, tidak pahamkah kamu? Bapak Wakil Kepala Dinas, apakah ini cara Anda mendidik anak?" Ayahku menahan diri lalu berkata, "Berikan saja barang itu kepadanya, besok ayah akan belikan yang baru untukmu." Aku berkata, "Yang baru juga belikan satu untukku ya, kirimkan ke sekolah." Hari berikutnya, aku jarang sekali bisa tidur hingga terbangun sendiri. Saat terbangun, rumah sudah kosong, ibu pergi ke kantor, ayah mengantar Ji Bosia ke sekolah lalu pergi ke kantor juga. Aku membuka kulkas tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Aku menatap cermin dan berkata, "Sudahlah, aku sudah terbiasa." Saat membuka pintu rumah, tiba-tiba melihat sebuah mobil berhenti tidak jauh dari sana. Yu Yowei menyodorkan kepalanya keluar dari jendela mobil dan berteriak dengan riang, "Ji Boda, ayo pergi sekolah." Mungkin karena sinar matahari terlalu terik, aku merasa mata saya terasa sakit. Yu Yowei menghalangiku agar tidak membawa koper sendiri dan berkata ingin membuktikan sesuatu. Pagi ini aku terbangun dan merasa kulit kepalaku gatal-gatal, seolah-olah akan tumbuh otak baru. Aku punya firasat bahwa aku sudah berevolusi, mungkin aku bisa memindahkan benda dengan kekuatan pikiran, ujarnya. Kemudian dia menolak bantuan sopir dan aku, lalu dengan mudah membawa koper ke dalam mobil sendirian. Dia mengedipkan mata dan berkata, "Teman sekelas, lihat saja." Aku bilang kan? Aku bahkan tidak mengeluarkan tenaga sama sekali. Koper yang besar itu dipindahkan hanya dengan kekuatan pikiran. Aku merasa tidak berdaya, padahal di dalam koper tidak ada apa-apa, hanya sebuah kotak kosong saja. Dia bertanya lagi, "Teman sekelas, kamu sudah sarapan belum?" Aku menggelengkan kepala. Dia mengedipkan mata lagi dan berkata, "Kalau begitu, apakah kamu mau mencoba kue gulung sihir ini?" Dia menatapku dengan penuh harapan. Aku sangat lapar, jadi langsung mengambilnya dan menggigitnya dengan besar. Dia melihatku dengan kagum dan berkata, "Kamu juga bisa menggunakan sihir kah? Mengapa begitu saja hilang setelah kuberi?" Aku merasa tidak berdaya dan tidak ingin menjawabnya. Rasanya sungguh enak, hangat dan lezat, kalau bisa dapat beberapa lagi pasti lebih baik. Namun sesaat kemudian, terdengar suara, putik, dan aku kentut. Udara menjadi terisi dengan bau yang aneh. Yu Yowei melihatku dengan penasaran dan bertanya, "Kamu memang datang untuk buang air besar ya?" Sopir yang duduk di depan tiba-tiba batuk keras dan berkata dengan nada kaku, "Nona, kalau tidak bisa berbincang dengan baik, lebih baik jangan bicara saja." Karena ujian masuk perguruan tinggi sudah dekat, aku tidak pulang ke rumah lagi di akhir pekan dan setiap hari hanya berkutat dengan sekolah dan soal-soal. Yu Yowei juga mengajukan untuk tinggal di asrama. Gadis hayalan itu akhirnya juga mulai serius belajar. Semua orang di kelas merasa sangat tegang. Sebagai SMA terbaik dan kelas terbaik di kota, selain ada perubahan siswa saat pemilahan mata pelajaran pada tahun kedua, kita sudah bersama selama 3 tahun. Semua orang bersaing dengan giat untuk mengungguli yang lain. Hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, aku menginap di hotel. Yu Yowei dijemput pulang oleh keluarganya, tapi sore harinya dia datang lagi bersama seluruh keluarganya dan menginap di suite kamar di sebelahku. Saat bertemu saat makan malam, dia bahkan berkata padaku dengan ceria, "Wah, benar-benar kebetulan ya, Ji Boda." Hari pertama ujian, saat baru keluar dari kamar, aku melihat Yu Yowei mengangkat kepalanya dan tersenyum padaku. Dia mengedipkan mata dan berkata, "Kartu peserta ujian dan KTP sudah dibawakan?"
Ayo kita pergi bersama. Setelah ujian selesai, aku merasa hasil ujianku cukup baik. Namun tak lama lagi aku akan menginjak usia 18 tahun, jadi keluarga tidak punya kewajiban lagi untuk merawatku, aku harus mencari cara sendiri untuk hidup. Aku berencana untuk bekerja paruh waktu di musim panas dan menjadi guru les untuk menabung. Kebetulan, sebuah penerbit menghubungiku dan mengatakan ingin membeli catatan pelajaran saya selama 3 tahun SMA untuk diterbitkan sebagai buku panduan belajar. Ini akan memberikan penghasilan yang cukup besar, bahkan kalau aku hemat mungkin cukup untuk menyelesaikan kuliah. Editornya mengatakan bahwa awalnya mereka mencari Yu Yuwei, yang dikenal sebagai mahasiswi cantik sekolah kita. Namun Yu Yuwei bilang dia menggunakan sihir untuk mencatat pelajaran dan tidak pernah membuat catatan tulisan. Jadi dia merekomendasikan aku kepada penerbit. Sungguh orang yang telah berbuat baik kepadaku. Setelah ujian selesai, aku tetap tinggal di rumah dan hanya mengandalkan orang tua untuk makan dan minum. Aku sedang menunggu saat aku resmi dewasa. Pada kehidupan sebelumnya, perayaan ulang tahun saya yang menandakan kedewasaan sangat tidak menyenangkan. Ayah saya mengadakan pesta besar untuk saya, mengundang tokoh masyarakat lokal, serta pengusaha dan pejabat penting. Selama acara makan, ayah saya menyuruh saya memberikan toast, mulai dari orang yang memiliki status tinggi hingga yang lebih rendah, dari yang lebih tua hingga yang lebih muda. Banyak orang yang baik hati menasihati ayah saya agar tidak memaksa saya minum terlalu banyak alkohol karena saya masih muda. Ayah saya dengan wajah penuh senyum berkata, "Tak perlu takut, dia sudah dewasa. Seorang pria sejati harus bisa minum alkohol." Saya merasa sedikit pusing dan secara tidak sadar mencari Liu Ruyan. Dia dikelilingi oleh sekelompok anak muda dari keluarga kaya, dan Ji Boxia berdiri di sebelahnya. Semua orang sedang tertawa, dan salah satu anak muda dari keluarga kaya dengan wajah canda bertanya padanya, "Kakak Ruyan, gambarkan pacarmu dengan 3 kata." Sepertinya Liu Ruyan kalah dalam permainan Truth or Dare. Dia menonjolkan bibirnya dan berkata dengan nada sedikit kesal, "Kulit gelap, tubuh kecil, kemampuan kuat." Saya merasa tidak berdaya. Anak muda itu dengan senyum yang tidak sopan bertanya lagi, "Di mana yang gelap, di mana yang kecil, dan di bidang apa yang kuat?" Jawabnya, "Kulitnya gelap, badannya pendek, dan kemampuannya dalam mengatur hal-hal sangat kuat." Setelah hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, saya menerima panggilan dari universitas terbaik di negara ini, karena saya berada di peringkat ke-9 di seluruh provinsi. Grup kelas saya sudah sangat ramai dengan pembicaraan. Siapa yang menjadi peringkat pertama sudah tidak perlu dikatakan lagi, yaitu Yu Yuwei, seorang gadis dengan sifat sedikit unik. Namun, sebagai peserta baru yang mengejutkan tahun ini, saya mendapatkan peringkat kedua di kelas dan ke-9 di provinsi. Wali kelas terus mengirim pesan di grup, mengatakan bahwa usaha pasti akan membuahkan hasil. Dia juga mengirimkan pesan panjang yang mengatakan bahwa dia akhirnya sedikit khawatir dengan kondisi mental teman sekelas Jiboda, yang tampaknya terlalu fokus pada belajar hingga seperti terobsesi, dan dia bahkan tidak berani menasihatinya. Untungnya, hasilnya memuaskan karena 2 siswa dari kelas kita masuk dalam 10 besar provinsi. Kemudian wali kelas bertanya di grup, apakah sekolah akan memberiku sebuah trofi atau bahkan membuat patungku? Pose apa yang cocok untukku? Sejujurnya, orang yang kondisi mentalnya perlu dikhawatirkan adalah dia sendiri. Ketika semua orang mulai mengucapkan selamat kepada Yu Yuwei karena menjadi peringkat pertama di provinsi, Yu Yuwei dengan sikap sombong berkata, "Harusnya kita mengucapkan selamat kepada Jiboda." Sebagai orang biasa, saya menyatakan dia yang terkuat. Sepertinya Yu Yuwei telah berlangganan anggota khusus atau memiliki jenis langganan tertentu. Karena setiap kali dia berbicara di grup akan muncul efek visual yang berwarna-warni. Dia dengan sendirinya mengalihkan fokus pembicaraan semua orang kepada saya. Saya dengan cepat mengirim pesan pribadi kepadanya, "Hentikanlah, Yu Yuwei." Yu Yuwei mengirim emoji mata memutar lalu berkata, "Orang biasa, datanglah keluar sebentar." "Apa yang kamu maksud dengan keluar?" Saya secara tidak sadar melihat ke bawah rumah saya dan melihat sebuah mobil terparkir di sana. Saya segera bergegas turun ke lantai bawah, tetapi ditahan oleh orang tua saya. Ayah saya bertanya, "Kamu mau kemana, nak?" Saya menjawab sembarangan, "Ke pemakaman jenazah." Wajah orang tua saya menjadi tidak senang dan bertanya, "Kenapa kamu mau ke sana?" Saya menjawab, "Untuk menguburkan masa muda saya yang telah berlalu." Ayah saya menggosok-gosok tangannya dan berkata, "Sudah larut malam, tidak aman untuk pergi ke sana. Kamu sekarang adalah mahasiswa universitas terbaik, izinkan aku mengantarmu." Saya membuka mata lebar dan dengan nada sinis bertepuk tangan, berkata, "Ya Tuhan,
Apakah aku benar-benar boleh naik mobil mulia ayahmu? Bukankah itu kursi khusus Jibosia? Aku takut terkena wasir jika naiknya. Wah Tuhan, selama hidupku, aku belum pernah naik mobil ayah kandungku sendiri. Wajah ayah saya menjadi sangat pucat, dan saya melewatinya berlari ke bawah lantai. Yu Yuwei sudah menungguku di bawah. Dia dengan tergesa-gesa bertanya tentang pengisian pilihan perguruan tinggi dan jurusan. Aku berkata, habis saja, aku belum memutuskan mau belajar apa. Di usia di mana kita belum memiliki apa-apa, harus dengan tergesa-gesa menentukan jalan hidup selamanya hanya berdasarkan nilai ujian. Itu pun tidak masuk akal. Aku bertanya, kalau kamu mau belajar apa? Yu Yuwei menjepit bibirnya dan berkata, kamu tahu kan, rumahku ada di Beijing, keluarga saya berbisnis. Ayahku ingin aku membantu kakak laki-lakiku atau calon pasangan yang akan menikah denganku nantinya, jadi menyuruhku mengambil jurusan ekonomi atau manajemen. Aku menyentuh kepalanya dengan lembut dan berkata dengan nada penuh perhatian, kamu kayaknya tiba-tiba tumbuh dewasa ya. Dia dengan serius berkata, jangan sembarangan menyentuh kepalaku. Kepala seorang gadis hanya boleh disentuh oleh suaminya saja. Kemudian dia menggosok-gosok rambutnya ke ujung jariku. Aku dengan tergesa-gesa menarik tanganku kembali dan mencari topik pembicaraan dengan paksa. Kalau begitu apa yang kamu sungguh-sungguh mau pelajari? Yu Yuwei mulai berpikir dalam-dalam. Dia berkata, aku ingin belajar kedokteran, untuk mengeksplorasi keajaiban tubuh manusia. Aku berkata, baiklah, sudah keputusan, aku juga akan belajar kedokteran. Yu Yuwei menjadi terkejut, pipinya memerah dan berkata dengan gemetar, kamu, apa maksudmu? Kamu tidak perlu melakukan ini karena aku. Aku tertawa dan berkata, aku merasa aku sangat cocok dengan kedokteran, baik dari sisi kepribadian. Aku sudah menyimpulkan sendiri, kalau aku tidak melakukan perilaku aneh, aku sebenarnya cukup normal, jadi sangat cocok untuk menjadi dokter. Orang tua mulai memperhatikan saya dengan baik, tapi aku sudah melewati usia di mana aku membutuhkannya. Ayahku berkata, nih, besok kamu akan resmi dewasa. Ayah memang ada kesalahan selama ini padamu. Gimana kalau ayah adakan pesta perayaan kedewasaan yang besar untukmu? Kita akhiri semua masalah antara ayah dan anak ya? Aku berkata, tidak ada gunanya. Dia tidak menyangka aku benar-benar tidak terpengaruh sama sekali. Dia berkata, aku juga ini untuk kebaikanmu, Jiboda. Bukankah kamu berpikir kalau sudah lulus kuliah, jalan hidupmu akan mulus saja? Ayahku dengan santai duduk di sofa dan berkata, dulu aku juga berpikir kalau sudah kuliah, aku bisa mengubah takdirku yang buruk. Tapi ujian masuk perguruan tinggi itu hanya titik awal yang sangat kecil dalam hidup. Mereka menyebutku, pria sukses dari desa yang seperti merak emas, menyebutku, kodok yang ingin jadi katak mahkota. Aku belajar dengan giat berusaha untuk mencapai tujuan hidup yang tinggi, tapi tidak menyangka bahwa ada orang yang sudah lahir di tempat tujuan itu. Bahkan kalau aku akhirnya sampai di sana, aku hanya akan jadi orang yang paling rendah derajatnya. Bukankah kamu berpikir kalau kamu tidak menerima bantuan dariku, kamu bisa mendapatkan martabat dan kehormatan yang layak? Matanya penuh dengan keputusasaan, seolah sudah melihat seluruh aturan dunia. Namun, di mataku, kata-katanya hanya omongan klise yang sudah sering dengar. Aku sangat tenang dan berkata, bantu aku apa? Bantu aku juga jadi orang kelas bawah di Roma lalu diperintah seperti pekerja? Ji Meikun menyalaikan sebatang rokok dan berkata, tidak, kamu bisa berdiri di pundakku untuk melihat dunia. Lagi pula aku hanya punya kamu satu anak saja. Aku terkejut dan bertanya, apa maksudmu? Dia berkata, Ji Bosia adalah anak yang aku angkat. Ayahnya adalah rekan kerja lamaku. Tahukah kamu berapa banyak keuntungan yang kudapatkan dengan mengangkatnya? Semua orang memuji aku sebagai orang yang menghargai persahabatan dan memiliki rasa keadilan. Karir pemerintahku berjalan sangat lancar, bahkan tidak masuk akal. Ji Meikun menarik napas rokoknya, di tengah asap yang menyelimuti wajahnya, aku bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Aku tertawa dengan sinis dan berkata, kamu sungguh lucu sekali. Aku meninggalkan kalimat itu lalu pergi. Sungguh lucu, sungguh benar-benar lucu. Aku dulu berpikir Ji Meikun hanya lebih menyukai adikku, tapi dia jauh lebih jelek dari yang kuduga. Semua orang bilang aku gila, tapi sebenarnya dialah yang benar-benar gila. Di kehidupan sebelumnya, dia selalu memanjakan Ji Bosia tanpa batas dan membuatnya jadi orang yang sombong dan kasar. Sampai aku bersama dengan Liu Ruyan, Ji Bosia mulai mencoba mencuri pacarku.
Sedangkan Liu Ruyan adalah tipe orang yang kalau dikatakan dengan baik adalah baik hati, tapi sebenarnya hanyalah orang yang suka bersikap seperti orang suci namun menyebalkan. Hanya dengan berpura-pura sakit parah dan mendekati ajal, Jibosia berhasil membodohinya hingga dia menerima lamaran itu. Ditambah dengan pukulan ganda dari pengkhianatan adikku dan pacarku, aku gagal dalam ujian masuk perguruan tinggi dan hanya bisa masuk ke sebuah universitas biasa. Aku menyuruh diri sendiri untuk menjauhi mereka berdua, menjauh sejauh mungkin. Tapi Jibosia seringkali sengaja menunjukkan kasih sayangnya padaku untuk menyakitiku. Aku yang baru saja berusia 18 tahun dan pernah tidak mendapatkan perlakuan baik sama sekali. Bagaimana mungkin tahu cara untuk memperlakukan diri sendiri dengan baik? Aku terkena depresi, tapi aku masih tidak menyerah dan mau bekerja sama dengan pengobatan. Sampai suatu hari, Liu Ruyan datang menemukanku dengan membawa surat keterangan medisku. Wajahnya penuh air mata. Dia berkata dengan suara tercekik, "Maafkan aku tidak menyangka akan menyakitimu begitu dalam." Lihat saja, dia selalu menunjukkan sikap seperti orang suci yang lembut hati, yang membuat orang merasa jijik. Liu Ruyan kemudian putus dengan Jibosia, dan akibatnya Jibosia menjadi gila. Dia sendiri yang mengemudikan mobil dan menabrakku hingga mati. Gambar terakhir yang kudapatkan sebelum hidup kembali adalah wajah Jibosia yang gila dan penuh kebencian sambil tersenyum. Pesta perayaan kedewasaan diadakan sesuai jadwal. Ji Meikun berpikir aku sudah menyerah. Dia sangat yakin bahwa aku adalah anaknya, jadi keluarga Jibosia tidak diundang. Namun sebagai temanku, aku malah mengirimkan surat undangan kepadanya. Ji Meikun memberikan syarat bahwa aku hanya boleh mengundang 2 orang, sedangkan sisa kuota undangan digunakan untuk kepentingan karirnya sendiri. Setelah beberapa sapaan dan ucapan salam, Ji Meikun naik ke atas panggung dan berkata, "Selamat datang kepada semua tamu yang menghadiri perayaan kedewasaan anakku. Sebenarnya hari ini juga adalah pesta perayaan kelulusannya ke perguruan tinggi." Dari bawah terdengar suara pujian, wakil kepala dinas Ji sungguh pandai mendidik anaknya sangat pandai belajar. Ji Meikun mengangguk ke arahku, memberi isyarat agar aku naik ke panggung dan mengatakan beberapa kata baik. Aku memberikan isyarat dengan bibirku yang menyatakan, "Pergi jauh dari sini." Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Semoga semua tamu makan dan minum dengan senang hati." Ingin membuatku menyerah? Tidak mungkin. Aku, Ji Boda, dalam hidup ini tidak akan pernah menyerah. Beberapa hari yang lalu aku berpura-pura sopan dan lemah lembut hanya untuk membodohinya agar memindahkan buku keluargaku ke sekolah. Sekarang keinginanku tercapai, Ji Meikun tidak bisa lagi mengontrolku apa-apa. Aku mengambil beberapa makanan di acara itu, namun ketika menoleh, melihat Yu Yuwei berdiri di depanku mengenakan gaun panjang dari kain sutra berwarna biru es. Wajahnya dihias riasan yang rapi, badannya tinggi dan langsing, seluruh dirinya memancarkan aura yang cerah dan lembut. Sampai aku langsung terpaku di tempat dan tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, aku baru bisa berkata dengan stammer, kamu hari ini sangat cantik." Yu Yuwei menundukkan kepalanya, dengan tidak nyaman memutar ujung gaunnya dan berkata dengan suara pelan, "Terima kasih. Kamu juga tidak kalah baiknya loh." Aku menjawab, "Jangan terus memutarnya, gaunnya akan kusut." Aku menatapnya, dan dia juga menatapku. Tak sengaja aku mengingat pertemuan pertama kita. Dia berpura-pura dingin dan menoleh padaku dengan berkata, "HMPH, benar-benar sok sopan. Apakah buku itu lukisan atau barang antik yang harus kamu jaga seperti itu?" Wajahnya yang masih sedikit polos kala itu seolah menyatu dengan wajahnya yang ada di hadapanku sekarang. Tanpa kusadari, kita sudah bertemu selama 3 tahunnya. Saat itu, dia menyematkan rambutnya dengan ikal, aku dengan rambut pendek yang rapi, dan kita sama-sama mengenakan seragam sekolah yang besar dan longgar. Kini, gaya rambutku sudah rapi, riasannya sudah pas, dan kita terbungkus dalam penampilan yang mewah layaknya orang dewasa. Namun ketika saling melihat, mata kita masih sama saja seperti dulu yang penuh kesederhanaan. Yu Yuwei menundukkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, Besok aku akan pergi, kembali ke Beijing." Dia sedikit berhenti, kemudian bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu mau ikut bersamaku? Kita bisa melihat-lihat kampus terlebih dahulu atau semacamnya." Aku langsung menjawab, "Boleh saja. Nantinya aku akan tinggal di mana saja, bisa pergi kemana saja yang aku mau." Matanya tiba-tiba menjadi sangat cerah dan dia berkata, "Baiklah, sudah sepakat ya. Besok aku akan menjemputmu. Nantinya kamu harus bertanggung jawab padaku." Dia kemudian memperbaiki kata-katanya dengan tergesa-gesa. "Bukan itu. Maksudku nantinya tolong perhatikan aku ya.
Aku tiba-tiba ingin menggodanya dan mendekatkan wajahku kepadanya. Berkata, kamu mau aku bertanggung jawab seperti apa ya? Wajah Yu Yuwei menjadi sangat merah, dan di bawah gaun yang menempel pada tubuhnya, kedua kakinya yang panjang sedikit terlihat. Dia berkata, aku akan memberimu uang, kamu rawat aku saja. Aku berpura-pura kecewa dan menghela nafas, berkata, oh ternyata maksudnya kamu mau menyewaku ya? Untung saja aku belum menyatakan perasaan, kalau tidak pasti akan sangat canggung. Wajah Yu Yuwei menjadi semakin merah dan dia sangat tergesa-gesa. Dia berkata, cepat saja katakan. Bukan hubungan kerja sama sekali. Aku menepuk pipinya dan berkata, kalau begitu, Nona Yu, apakah kamu mau jadi pacarku? Dia dengan senang hati melompat ke pelukanku dan menjawab, aku mau. Ada yang senang dan ada yang sedih. Sementara Yu Yuwei menatapku dengan penuh cinta. Di koridor luar ruang pesta, Ji Boxia sedang berlutut satu dan menyatakan cintanya kepada Liu Ruyan. Aku benar-benar mencintaimu, Ruyan. Tolong jadilah pacarku ya. Melihat Liu Ruyan tidak berkata apa-apa, dia bahkan mulai menangis. Liu Ruyan dengan terpaksa menonjolkan bibirnya dan berkata, Ji Boxia, aku hanya melihatmu sebagai teman baik saja. Setelah acara selesai, aku pulang untuk mengatur barang-barangku. Selain 2 set pakaian dalam, aku tidak membawa apa-apa lagi. Selama tinggal di keluarga Ji ini selama bertahun-tahun, semua makanan dan barang yang kudapatkan nantinya akan kubayar kembali. Ketika membuka pintu rumah, dengan cahaya bulan yang redup, aku melihat Ji Boxia duduk di sofa sedang melempar dan menangkap batang baja. Lantainya penuh dengan batang baja yang tidak bisa dia tangkap. Bermain hal seperti itu tanpa menyalakan lampu, sungguh memang seperti dia saja. Dia berkata, kamu merasa bangga kan? Suaranya seperti hantu yang membuatku terkejut kaget. Dia berkata, kamu pasti sudah tahu kan? Aku bukan anak kandung orang tua. Tapi apa masalahnya? Jiboda, selama bertahun-tahun aku mendapatkan kasih sayang yang seharusnya untukmu. Apakah kamu sangat cemburu padaku ya? Aku memperingatkannya, kalau kamu sakit jiwa, jangan tunjukkan padaku. Dia tertawa dan berkata, oh iya, Jiboda, tahukah kamu apa yang dikatakan Ruyan tentangmu? Lalu dia tertawa keras lagi, dia bilang kamu itu, kulit gelap, tubuh kecil, kemampuan kuat. Ji Boxia berdiri dan menantangku. Segala sesuatu yang kamu miliki, pada akhirnya akan menjadi milikku. Bahkan orang tua kandungmu sendiri tidak mau kamu, apalagi Liu Ruyan. Aku menarik koperku dan berkata, ya, ku beri saja semua. Semuanya ku beri kamu. Oh iya, bukan kamu mau menggunakan kamarku untuk menyimpan barangmu? Silakan saja, boleh menyimpan apa saja di dalamnya. Setelah itu, aku pergi tanpa rasa sungkan sama sekali. Rumah ini, aku tidak ingin tinggal lagi bahkan sebentar saja. Ji Boxia menjerit dengan keras, Jiboda, sebaiknya kamu mati di luar sana dan jangan pernah kembali lagi. Aku menoleh dan berkata, Ji Boxia, kamu sungguh menyedihkan. Yang menjawabku adalah buah yang dilemparkannya saat emosinya tidak terkendali. Mungkin dia sendiri tidak menyangka bisa melemparkannya dengan tepat. Buah itu langsung menabrak dadaku, aku jatuh ke tanah, dan ketika aku membuka mata lagi, aku berada di rumah sakit. Ibuku sedang merawatku di sisi tempat tidur. Aku dengan tergesa-gesa menyentuh dadaku dan berpikir, wah, kok tidak ada luka? Lalu aku ingat, aku menyimpan buku kosakata di dalam kantong dada. Sudah bertahun-tahun aku belajar, jadi sudah terbiasa menyimpan buku kosakata di dada. Aku bahkan berencana untuk terus bersaing dalam belajar bahasa Inggris ketika masuk kuliah nantinya. Lihat saja, seperti yang kubilang, kalau kamu menghargai buku, buku juga akan menghargaimu. Jiboda, kamu sudah sadarkan diri. Ibuku dengan tergesa-gesa mendekat dan berkata, cepat, ibu akan ambil kertas dan pena. Kamu buat surat maaf untuk Boxia. Ayahmu sudah mengirim Boxia ke kantor polisi. Lihat saja, inilah ibuku yang sebenarnya. Aku berkata dengan wajah tanpa ekspresi, boleh saja, aku akan buat surat maafnya, asal kamu buat surat bukti pemutusan hubungan keluarga. Ibuku menjerit dengan marah, kamu kok begitu egois? Bukankah kamu tidak terluka sama sekali? Dia itu adikmu. Aku tidak menjawabnya dan hanya berbaring kembali. Dia menarik selimutku dan ingin membuatku duduk. Meskipun sedikit memalukan, tapi sebenarnya aku pingsan karena ketakutan. Siapa yang tidak takut kalau melihat buah seperti menyembul di dada, seolah ada pisau yang menusuk? Dia berkata, Jiboda, setidaknya aku sudah merawatmu selama 8 tahun.
Apakah ini cara kamu membalas kebaikanku? Kamu benar-benar anak yang tidak tahu berterima kasih. Aku langsung duduk dengan cepat, menggeleng-gelengkan kepala dan menjerit keras. Aku tidak mau mendengar. Kamu bukan ibuku yang sebenarnya. Di mana mungkin ada ibu yang ketika anaknya hampir terbunuh malah melakukan hal seperti ini? Kamu hanyalah ibu dari Jibosia. Ayah bilang Jibosia adalah anak angkat, tapi sebenarnya akulah yang diangkatkan? Aku mulai bertingkah aneh. Dia membantah dengan keras, kamu bohong. Bosia bukan anak angkat, bukan. Dia adalah anak kandungku. Aku dulu menitipkannya di desa saat dia masih kecil, dan ketika dia berusia 3 tahun aku menjemputnya kembali. Kita tidak pernah lagi terpisah. Dia adalah satu-satunya anakku. Aku merasa tidak berdaya. Dia sudah gila sekarang. Apa dosa yang kulakukan sampai harus mengalami hal seperti ini? Hari kedua, saya keluar dari rumah sakit, Jibosia juga dibebaskan dan kembali. Dia menjadi pendiam, dan saya juga begitu. Ji Mei-kun sudah pergi bekerja, hanya tersisa ibu dan anak itu di rumah. Saya membawa koper, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka, tidak mengatakan sampai jumpa lagi, karena tidak ingin melihat mereka lagi. Saya keluar dari rumah, sinar matahari sangat cerah. Yu Yuwei menjulurkan kepalanya keluar dari jendela mobil, mengedipkan mata pada saya dan sedang menungguku. Masa depan yang menjadi milikku masih terus berlanjut. Cerita dari perspektif Ji Boxiao. Kapan saya mengetahuinya? Ketika saya berusia 6 tahun, saya menyadari bahwa saya tidak mirip dengan mereka. Ada orang yang bilang saya bukan anak kandung mereka. Ayah kandungku adalah bawahan ayahnya. Saya diangkat dan ayahnya melihatku dengan mata yang tinggi hati dan penuh rasa kasihan. Tapi ibuku memberikan semua cintanya padaku, tapi seolah melihat orang lain melaluiku. Kemudian dia jarang menyebut nama Jiboude lagi, pandangannya padaku penuh cinta. Ketika aku berusia 8 tahun, Jiboude yang sebenarnya kembali. Dia gelap, kurus, kecil, bibirnya pecah, tangannya kasar. Aku jauh lebih baik darinya, orang tua pasti mencintaiku lebih banyak. Iya, semua makanan dan permainan adalah milikku, aku hanya perlu melihatnya dengan terpaksa menyerahkannya padaku. Jiboude tidak perlu ada, keluarga tidak menyambutnya. Aku tidak tahu kapan mulai berpikir seperti itu, ibuku melihatnya semakin lama, ayahnya melihatnya dengan mata penuh perhatian. Jiboude pemalu dan mudah ditindas. Pada usia 12 tahun dia tiba-tiba berubah seperti orang gila. Aku melihatnya dengan senang hati ketika dia dipukuli dan penuh luka. Berpikir semakin keras saja, sampai membunuh dia. Aku tidak mau punya kakak seperti ini. Tapi ayah tidak melakukan itu. Kemudian Jiboude diterima di universitas terbaik negeri. Akhirnya dia akan pergi. Tapi mengapa dia harus bersekolah di universitas yang sama dengan Dewi hatiku yang sudah aku kenal sejak kecil? Pada hari perayaan usia dewasa Jiboude, aku menyatakan perasaanku padanya. Dia berkata, saya suka orang yang pandai belajar. Aku berkata, aku akan belajar dengan giat. Bisakah kamu jadi pacarku? Saya akan belajar lebih keras lagi. Dia menggeleng dan berkata, saya hanya menganggapmu teman baik saja. Aku bertanya apakah dia menyukai Jiboude? Dan dia menjawab ya. Dia berkata dia suka sikap giat dan sungguh-sungguh Jiboude serta cara dia mengekspresikan diri. Aku langsung menunjukkan kesusahan dan menangis sedikit. Saya tahu Liu Ruyan itu sangat baik hati. Selama aku menunjukkan kesusahan, dia akan menyetujuinya. Tapi dia mendorongku dan berkata, dulu saya berpikir orang baik seperti dia akan selalu dirugikan, tapi kemudian dia membuat saya melihat cahaya yang sangat terang. Saya juga ingin menjadi seperti dia. Setelah pulang, aku kehilangan kendali dan melemparkan barang yang ada di tanganku ke arah Jiboude. Aku lupa bahwa yang aku pegang adalah pisau buah. Untungnya Jiboude tidak mengalami masalah apa-apa. Aku benci dia, tapi tidak ingin dia mati. Ketika aku melihat dia pergi dengan koper, aku berkata, kamu merasa bangga kan? Dia tidak menjawab dan terus berjalan. Aku tidak pernah melihatnya lagi sampai aku tua. Bagian Ibu Jiboude, Wang Shufen. Aku tidak mau mengundurkan diri, sangatlah jelas bahwa pekerjaanku saya dapatkan melalui usaha keras sendiri. Aku bahkan bisa rela mengorbankan nyawaku, tapi hanya pekerjaanku yang tidak bisa aku tinggalkan. Aku ingin menyewa ibu rumah tangga untuk membantu merawat anak. Tapi Ji Mei-kun menolaknya. Dia berkata bahwa dia hanya seorang staf biasa, banyak orang yang mengawasinya, jadi tidak mungkin menyewa ibu rumah tangga. Akhirnya, kami mengirim anak kami ke desa. Pada hari kami pergi, anakku menangis dengan sangat sedih, tapi aku tidak berbalik kepala.
Aku berpikir dia nantinya akan mengerti bahwa orang tua yang sukses dalam karir akan memberinya banyak keuntungan. Namun aku tidak menyangka bahwa Ji Mei-kun membawa pulang seorang bayi, mengatakan itu adalah anak rekan kerjanya. Pasangan rekan kerjanya meninggal dalam kecelakaan mobil, hanya menyisakan bayi itu. Jadi dia memutuskan untuk mengangkatnya. Aku tidak menyetujui, aku bahkan belum bisa merawat anak kandungku sendiri, kenapa harus merawat anak orang lain? Tapi kali ini, Ji Mei-kun memberikan kondisi yang membuatku puas. Dia berkata ingin membuka perusahaan, tapi karena statusnya yang sensitif, jadi ingin aku mengundurkan diri dari pekerjaan dan menggunakan namaku untuk perusahaan itu. Aku tidak mengerti banyak hal, tapi aku tahu dia tidak akan menyakitiku. Aku menyetujui, tapi dengan syarat anakku yang ada di desa dijemput pulang. Namun dia menolaknya lagi, berkata bahwa baru saja mengangkat anak, banyak orang yang mengawasi kami. Jadi tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dia berkata, tunggu saja sebentar lagi. Aku segera akan naik pangkat menjadi kepala seksi. Dia memelukku, dan aku menatap bayi kecil itu sambil hati penuh dengan rasa rindu dan rasa bersalah terhadap anakku sendiri. Akhirnya, rasa bersalah itu membuatku terpuruk. Aku mencoba membujuk diriku sendiri bahwa bayi yang diangkat itu adalah anakku, satu-satunya anakku. Ketika anak kandungku yang sebenarnya kembali, aku bahkan menganggapnya sebagai orang jahat yang mencoba menyusup ke dalam keluarga kami. Akhirnya, anak kandungku yang sebenarnya aku dorong untuk pergi dari rumah. Aku ingin mengejarnya, tapi menyadari bahwa aku bahkan tidak punya alasan untuk melakukannya. Orang sering berkata bahwa orang yang berada di tengah masalah akan sulit melihat kebenarannya, sementara orang luar bisa melihatnya dengan jelas. Namun mereka yang berada di tengahnya tidak pernah bisa melihat dengan jelas apa yang sebenarnya mereka inginkan, selalu bersikeras pada keinginan mereka sendiri, seperti orang yang sudah menyerah pada takdir dan tidak bisa berpikir jernih. Aku sudah tua sekarang. Ji Bude setiap tahun mengirim uang untuk biaya hidupku, tapi tidak pernah kembali lagi. Aku dan Ji Mei-kun telah mencari dia kemana-mana di Beijing, tapi tidak pernah menemukannya. Aku dan Ji Mei-kun menghitung semua harta yang kami miliki, hanya menyisakan yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan sisanya kirimkan kepadanya, hanya berharap dia mau melihat kami sekali saja. Tapi dia tidak menerima uangnya dan tidak mau menerima kami lagi. Ji Mei-kun berkata hidupnya seperti lelucon, dia hanya ingin melakukan segala cara untuk sukses agar anaknya bisa hidup lebih mudah dengan berdiri di pundaknya. Tapi pada akhirnya kehilangan anaknya sendiri. Kalau bisa hidup kembali, dia tidak akan pernah mengangkat Ji Bo Xiao. Kalau bisa hidup kembali, aku pasti akan memperlakukan Ji Bode dengan baik. Aku punya begitu banyak kesempatan untuk baik kepadanya, tapi tidak pernah bisa menangkapnya, bahkan satu kali pun. Anakku Ji Bode. Untuk sisa hidupku aku tidak pernah melihatnya lagi. Ekstra bab 3. Yu Yue. Rumahku ada di Beijing. Orang tuaku sibuk bisnis dan tidak punya waktu mengurusku. Jadi aku sejak kecil menonton anime dan membaca novel. Hingga tumbuh jadi gadis hayalan yang percaya punya kekuatan sihir. Orang tuaku merasa malu dan mengirimku ke Provinsi C untuk bersekolah di SMA dengan pendidikan tinggi. Disinilah aku bertemu orang yang aku cintai. Hari pertama masuk sekolah, aku bertemu anak laki-laki yang bebas dan ceria. Tidak terlalu rendah hati, tapi tidak sombong, segala hal darinya menarik perhatianku. Tapi hati gadis besar seperti aku tidak bisa didapatkan dengan mudah. Aku berpaling dan tidak melihatnya. Lalu melihat dia membungkus buku dengan sangat serius seperti kolektor antik. Akhirnya aku berkata dengan dingin, "Hai MPH, benar-benar sok sopan. Apakah buku itu lukisan atau antik yang harus kamu jaga?" Tapi dia tidak menjawabku. Melalui cara kecil yang kulakukan, akhirnya dia jadi teman sekelasku selama 3 tahun. Sebelumnya ada gadis yang duduk di sebelahku. Tapi setelah aku menggambar garis dan bertingkah aneh, dia tidak tahan dan meminta guru memindahkannya. Ji Bude tidak merasa jijik padaku sebagai gadis hayalan. Tidak juga terganggu ketika aku selalu mengikutinya berbicara gosip. Bahkan tidak keberatan ketika aku menyandarkan kepalaku di lengannya untuk tidur. Dia sungguh baik hati. Aku tahu dia tidak pernah punya orang yang datang untuk rapat orang tua. Orang tuaku terbang dari Beijing untukku. Tapi dia hanya duduk sendiri dengan kesepian. "Hai MPH." Aku langsung minta ibuku berpura-pura jadi ibunya. Ibuku mengedipkan mata padaku lalu berkata kepadanya, "Kecil, apakah ibu boleh membantu kamu menghadiri rapat orang tua? Ini latihan dulu ya. Kamu bisa menyebutku ibu." Ji Bude melihatku dengan terpaksa lalu tersenyum dan berkata, "Ibu." Saat itu aku ingin melompat keluar jendela.
berguling-guling di tanah, memanjat panggung, dan menari di depan semua orang. Setelah lulus SMA, aku akhirnya jadi pacar Ji Bude dan datang bersama ke Beijing. Mimpi yang kubawa selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Aku merasa sangat bahagia. Satu-satunya hal yang membuatku tidak senang adalah Ji Bude kuliah di Fakultas Kedokteran dan sangat sibuk. Jadi aku sering tidak bisa bertemu dengannya. Sedih banget. Ada satu hal lagi, perempuan bernama Liu Ruyan selalu berdandan cantik dan datang ke kampus kedokteran. Menurutku dia cari masalah aja. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan itu adalah suamiku. Apakah dia mau jadi orang ketiga ya? Bukankah dia punya suami sendiri? Oh ya, dia memang tidak punya. Liu Ruyan, wanita yang menyembunyikan niat jahat itu, sungguh membuat orang jijik. Aku dan Ji Bude menikah segera setelah lulus sarjana. Pada hari pernikahan kami, Liu Ruyan sengaja mengambil fotoku dalam pose yang jelek dan mengirimkannya padaku. Berkata bahwa aku tersenyum seperti orang yang terlalu terpikat cinta. Cerita selesai.